Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para jamaah sekalian, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga Allah selalu limpahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita dikenal sebagai makhluk sosial, yaitu kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Terkadang kita membantu orang lain, terkadang kita meminta bantuan dari orang lain. Itulah kehidupan di dunia ini. Kita senang ketika kita butuh, ada orang lain memberi bantuan kepada kita. Ketika kita butuh dan kita meminta orang lain memberikan kepada kita, pasti kita senang. Apalagi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa agama berdoa. Ketika kita berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa kita, kita senang atas itu semua. Pada kesempatan siang hari ini saya akan buktikan Allah telah menerima permintaan kita. Allah telah menerima doa yang kita panjatkan. Boleh jadi banyak doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah. Karena begitu banyaknya dan singkatnya waktu, saya hanya buktikan dua saja. Dua permintaan kita setiap hari dan sudah Allah kabulkan. Yang pertama, permintaan kita di dalam sholat kita. Minimal 17 kali kita minta doa itu. Kita minta permohonan itu. Permintaan akan apa? Akan hidayah dari Allah untuk kita semua. Seseorang ketika dia sholat tidak minta hidayah, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Permintaan hidayah itu tertuang dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah di dalam sholat rukun. Kalau rukun ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. 7 ayat dari surat Al-Fatihah, ada satu ayat yang kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan, bimbinglah kami ke jalanmu yang lurus. Itu yang kita minta setiap hari dalam sholat kita. Setiap hari 17 kali minimal. Belum lagi doa kita ketika duduk di antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berikan hidayah kepadaku. Hadirin, permohonan kita itu sudah Allah kabulkan. Mana buktinya? Ini hari ini. Hari ini kita bisa sholat berjamaah dengan baik, dengan tenang. Hari ini boleh jadi kita puasa. Orang yang bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan sholat dan puasa, berarti orang itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Ketika orang tidak mendapatkan hidayah, sulit. Boleh jadi di luar sana banyak orang secara fisik lebih kekar dari kita, lebih kuat dari kita, tapi begitu sulitnya mereka untuk ruku dan sujud. Boleh jadi dari segi fisik mereka lebih kuat dari kita, tetapi di siang hari mereka nggak puasa. Kenapa mereka nggak puasa? Kenapa mereka nggak sholat? Padahal ketika kita koreksi, KTP-nya Islam. Kenapa? Alasannya karena mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah ini tidak terkait dengan kedekatan kita kepada Nabi. Coba lihat Abu Jahal, Abu Lahab. Dari segi nasab, betapa tidak dekatnya mereka kepada Nabi. Mereka pamannya Nabi. Tapi ketika Allah tidak mau memberikan hidayah, enggak jadi. Artinya kita bukan siapa-siapanya Nabi, bukan keturunan langsung dari Rasul, tapi Allah kasih hidayah kepada kita. Dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita bisa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah. Buktinya hari ini sekali lagi kita bisa melaksanakan sholat zuhur dan puasa Ramadan. Tetapi harus kita ingat dan catat di benak kita semua, ketaatan yang bisa kita laksanakan, jangan pernah kita mengklaim bahwa itu diri kita kuat.
Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya itu pernah mengatakan la tufrihu ta'atu li annaha barazat minka wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya, jangan pernah bangga ketika kita mampu melaksanakan ketaatan dan itu kita klaim itu dari kita. Tapi banggalah dan senanglah ketika kita mampu melaksanakan ketaatan kepada Allah, kembalikan bahwa itu dari Allah, di Allah karuniakan kepada kita semua. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya yang diberikan kepada kita, hendaklah kita bergembira dan bersenang. Ketika kita senang silakan, kita bergembira silakan, tetapi yakini itu semua dari karunia dan rahmat Allah kepada kita. Yang kedua, kita buktikan bahwa doa kita kepada Allah dikabulkan. Dulu ketika masuk bulan Rajab, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. 2 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan, kita udah berdoa seperti itu. Minta keberkahan hidup kita di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Nah, doa itu sudah Allah terima. Allah hidupkan, Allah berikan kita panjang umur sehingga siang hari ini kita sampai di bulan suci Ramadan. Boleh jadi ada tetangga kita yang nggak sampai Ramadan. Kemarin Rajab masih hidup, Sya'ban masih ada, tetapi Ramadan mereka nggak menyaksikan. Mereka udah dipanggil oleh Allah. Artinya doa kita Allah kabulkan, kita merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Allah sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Pertanyaannya adalah, ketika Allah sudah sampaikan kita ke bulan suci Ramadan, mau ngapain? Apa yang kita bisa lakukan di bulan suci Ramadan? Jangan cuma minta untuk disampaikan ketika sampai bulan suci Ramadan. Ketika udah sampai, mau apa kita? Apakah ingin menjadi seorang pelajar yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan karena pulang cepat? Jam 1 udah pulang, biasanya pulang jam 3. Apakah itu? Apakah ingin seperti seorang pekerja, ingin bonus, ingin THR, ingin kerjanya hanya setengah hari? Atau kita ingin seperti seorang pedagang, enak bulan suci Ramadan, dagang apa aja laku. Itu biji salak yang tadinya keras, masuk bulan suci Ramadan itu lembek, itu biji salak dan manis, kita jual laku. Itu berkahnya bulan suci Ramadan, yang tadinya keras jadi lembek dan laku. Apa ini seperti itu? Mudah-mudahan Allah tahu isi hati kita. Kita pengen sampai ke bulan suci Ramadan bukan hanya keuntungan duniawi yang kita peroleh, tapi keuntungan ukhrawi yang kita ingin raih. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan begitu melimpah karunia Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, orang yang melaksanakan kewajiban di bulan suci Ramadan itu ganjarannya 70 kali lipat. Kita sholat zuhur berjamaah di luar bulan suci Ramadan, ketika di bulan Ramadan itu 70 kali lipat. Kalau berjamaah 70 kali 27. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah, ganjarannya sholat wajib itu luar biasanya. Bahkan di bulan suci Ramadan ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan itu tidak akan kita temukan di luar bulan suci Ramadan. Nah, mumpung Allah sampaikan umur kita sampai bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Ramadan nanti ketika berakhir kita sudah mendapatkan keistimewaan itu, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti apa yang disabdakan Nabi, syaqiya abdun man adraka ramadhana fansalahu minhu wa lam yughfar lahu. Seseorang itu akan celaka ketika dia masuk bulan suci Ramadan, Ramadan selesai tetapi dosanya tidak diampuni. Artinya dia tidak memanfaatkan momentum Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk khususnya untuk pembicaraan kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.